kayak kota demen kok orang daerah ini kayak Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jalan-jalan online lagi bersama saya, tetap di channel Krida Prastia. Oke teman-teman semua, hari ini akan saya ajak jalan-jalan gimana merasakan perjalanan turun dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu menuju Tangmangu teman-teman. Enaknya lewat mana ya ini? Kita lewat jalur yang utama aja ya teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol. Sekarang itu perkembangan tempat-tempat makan di Tawangmangu luar biasa, dibangun tingkat semua teman-teman. Mungkin hari ini dibangun tingkat 1, besok tingkat 2. Dan apa ya, mungkin ini nggak semacet saat lebaran kemarin ya. Dan di Tangmangu ini, kalau di Cemoro Sewu, Cemoro Kandang itu kalau udah jam 12 itu kabutnya turun ya teman-teman. Pengen merasakan kabut itu, ini udah mulai naik kabutnya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Tuh banyak jeep-jeep gitu ya teman-teman. Di sini tuh banyak yang jualan strawberry ya teman-teman. Terus ada juga jualan rambak dan lain-lain. Kondisinya itu banyak motor-motor ya, motor-motor. Jualan jagung, jualan apa, banyak sate kelinci gitu ya. Kadang itu saya aneh ya, saat saya kalau di daerah Padang, Sumatera Barat itu jarang ya, di daerah pegunungan tuh jual sate kelinci ya, gitu lah. Kayaknya di sana itu saya pernah perjalanan ke daerah tempat dinginnya di daerah Sumatera Barat, itu jarang orang jualan. Tapi di sana banyak orang jualan kacang ya, kacang. Sana. Kacang sama apa kemarin tuh? Ya apa ya, kacang-kacang. Tapi sate kelinci bahkan di beberapa daerah ya, di nggak cuma di luar Jawa ya, di kayak di daerah Sembalun, Nusa Tenggara Barat itu dingin juga, tapi jarang orang jualan sate kelinci gitu loh. Terus di daerah Bromo pun jarang juga gitu loh. Tapi kalau bakso pentol emang banyak kalau di Bromo ya, tapi jualan jagung, sate kelinci itu ya rasanya itu di daerah sini ya paling banyak teman-teman. Dan mungkin nanti di suatu hari di daerah sana akan meniru ya, meniru orang jualan-jualan kayak gini ya, kopi gini ya. Kalau kopi sih banyak ya, cuma sate kelinci, jagung bakar itu ya masih jarang di tempat-tempat wisata. Selain di ini ya, bahkan di yang deket-deket aja lah, di daerah Kaliurang pun ya ada, tapi nggak sebanyak ini ya, seperti itu. Padahal Kaliurang kan deket juga ya sama sini ya. Cuma emang bener-bener kalau di daerah Tangmangu ini emang surganya kuliner teman-teman. Orang mau ngopi karena tempatnya itu emang dingin sekali ya teman-teman. Ya teman-teman yang bahkan ini udah sekarang itu daerah sini itu udah menjadi kayak tempat wisata yang tidak hanya untuk warga-warga lokal Solo Raya aja ya teman-teman. Sekarang itu sudah menjadi destinasi untuk wilayah Jawa Tengah, bahkan untuk wilayah nasional pun mulai terkenal di Tangmangu ini. Walaupun saya bilang untuk Tangmangu itu masih kalah dengan Kota Batu ya, karena untuk Kota Batu itu mungkin levelnya udah nasional ya untuk destinasinya, seperti Jatim Park, dan di sana itu banyak besar-besar. Mungkin harapan saya ya untuk di Tangmangu ini dibuat Jateng Parknya ya. Jateng Parknya itu di Tangmangu ini pasti rame teman-teman. Cuma harusnya nanti ke depan Tangmangu sampai Solo ada tol juga teman-teman, sehingga kemacetan
saat liburan gitu. Nah, ini ya. Oke, dan tapi kalau dari segi apa ya, dari segi investasi di kuliner ini termasuk udah levelnya udah besar ya teman-teman. Tapi belum lingkupnya investor nasional, itu belum terlalu banyak yang maksudnya untuk wisata yang benar-benar besar ya, seperti itu. Mungkin suatu saat nanti di sini dibangun apa ya, dibangun yang wisata yang benar-benar besar ya. Walaupun di sekarang itu ada yang lumayan udah besar itu di sini Laupak ya, Laupak. Cuma untuk Laupak ini ya masih belum sebesar Jatim Park ya teman-teman. Tapi udah bagus, banyak orang yang datang juga ke situ gitu loh. Ya, daripada dulu ya teman-teman. Tapi kalau masalah untuk levelnya mendaki, Gunung Lawu ini termasuk yang untuk pemula level ya, pengen mendaki gunung tanpa ini ya, yang enak lah maksudnya. Karena gini ya, Gunung Lawu itu gunung yang di atas gunung itu ada warung makannya gitu loh, sehingga kita yang penting bawa peralatan apa ya, nggak kedinginan, itu nggak perlu mikir makan, itu nanti di atas itu udah ada warung makan. Bahkan di setiap pos-pos itu mungkin kalau pas rame itu ada orang jualan gitu loh teman-teman ya. Tapi namanya gunung ya teman-teman ya, harus peralatan harus komplit juga, tapi lebih enak lah kalau di Gunung Lawu. Dan memang benar-benar ya kayak di sini tuh tesnya itu memang berbeda ya teman. Tesnya itu udah mulai ya memang benar-benar pegunungan gitu ya. Ya, karena saya kadang-kadang merasakan apa ya, beberapa tempat wisata itu yang memang oke teman-teman semua, ini perjalanannya kita bahas apa ya, kalau di sini tuh ya yang penting kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman bisa menikmati perjalanan ini. Yang pernah ke Tawangmangu mungkin teman-teman bisa, oh ya bisa dulu pernah ke sini ya. Yang belum teman-teman ya sempatkan lah, apalagi yang teman-teman itu rumahnya di Solo Raya kok belum pernah ke Tawangmangu gitu loh, terus di Jawa Tengah gitu loh ya. Berarti banyak juga sebenarnya tempat wisata dingin-dingin itu ya, kayak di daerah Tegal itu ada Guci, pernah ya daerah Pemalang ke arah selatan itu. Cuma ya mungkin untuk fasilitas itu untuk wilayah pegunungan ya, fasilitas kulinernya ini Tawangmangu termasuk yang the best ya teman-teman. Lihat aja teman-teman, bisa lihat ini ya, untuk ini samping kanan samping kiri itu kuliner ya teman-teman. Dan permasalahan nanti ke depan adalah ketika kuliner berkembang pesat kayak gini, itu memang pemerintah harus membahas masalah sampah ya teman-teman. Semakin wisatanya berkembang, takutnya nanti pembuangan sampah itu jangan sampai menyemari wisata alam gitu loh. Karena alam itu yang dibangun, yang dibangga-banggakan atau yang dijual kan alamnya bersih gitu loh. Nanti kalau sampai pembuangan sampah dan lain-lain nggak diatur ya, waduh ya bisa gimana ya, nanti merusak alam ya. Dan mungkin untuk ke depan ini ya mungkin udah untuk masalah persampahan itu harus mulai diperhatikan ya, walaupun sekarang belum terlalu kelihatan ya gitu loh. Karena nanti semakin banyak limbah-limbah itu mau dibuang kemana ya, jatuh-jatuhnya jangan sampai ke sungai ya teman-teman. Aduh, kalau sampai ke sungai ya nanti gimana ya, nanti menyemari sungai ya, seperti itu. Cuma kita nggak tahu ya pembuangan sampahnya itu seperti apa ya. Ya teman-teman, memang dari segi ini ya, sebelah kiri ini sudah banyak ya sekarang itu. Dulu itu nggak sebesar ini ya teman-teman. Ini benar-benar pemandangannya itu kita bisa
Bahkan kalau ini pun dibuat jalan ya ke sana ya, mungkin banyak wisatawan yang ke sana ya teman-teman. Pemandangannya bagus ya. Ya, jalannya itu menikung-nikung. Oke teman-teman semua, video Tangmangu ini kita ke arah ini ya teman-teman, turun ya teman-teman, enggak adalah kayak memang benar-benar seperti katanya sih di luar negeri ya, walaupun saya belum pernah ke luar negeri, katanya luar negeri itu ya kayak seperti ini ya, dingin-dingin, mungkin di Eropa ya. Tapi untuk masalah dinginnya itu emang ya saya akui nggak sedingin Dieng ya teman-teman. Kalau Dieng itu benar-benar dingin, siang gini aja udah dingin sekali ya di Dieng itu. Kalau di sini itu masih ya normal lah berarti. Kalau sore sih emang dingin di sini. Tapi kalau siang sampai jam 2, jam 3 itu masih normal lah di sini tuh. Ya enak lah suhunya gitu loh. Tapi kalau tadi di atas itu lumayan lah, jam 1 itu udah dingin gitu. Kalau di atas ya. Tapi kalau di Tangmangu semakin turun itu tingkat kedinginannya berkurang. Oke teman-teman, ini pemandangannya seperti ini teman-teman. Kita jalan-jalan virtual teman-teman. Nanti pengen dibuatkan video kemana, nanti saya ini akan buatkan video-video. Masalahnya itu apa ya, kalau saya itu buat video itu rendernya ya teman-teman, kalau terlalu lama seperti itu rendernya itu bisa berjam-jam ya. Cuma kita nggak tahu ini nanti kita kali pakai apa biar rendernya cepat, hasilnya bisa segera diupload ya teman-teman. Saya pengen lebih produktif aja untuk mengupload video, untuk perbaikan kualitasnya kita bertahap aja teman-teman. Karena pengen kalau kita bahas masalah kualitas video, pengennya itu yang terbaik ya. Cuma masalahnya itu kadang-kadang rendernya itu terlalu lama ya. Nah, makanya kadang males buat video itu. Bukan kalau buat video seperti itu, seperti ini itu seneng gitu loh. Cuma nanti kalau pas rendernya itu aduh agak lama ya. Apa langsung diupload gitu aja ya ini. Setelah video jadi langsung diupload saja gitu. Oke teman-teman, inilah sebelah kanan kiri ini resto cafe semua teman-teman. Pengen mampir enggak. Nah ya kelasnya beda-beda ya. Dulu itu yang pertama cafe maksudnya yang besar ya, kayak Mbah Man ini termasuk yang apa ya, pionir ya teman-teman. Pionir Mbah Man terus sama Sate Lawu yang di bawah itu. Cuma perkembangan setelah pandemi itu banyak banget ya sekarang tuh, besar-besar. Berlomba-lomba ya. Lomba-lomba membuat yang paling besar ya. Paling rame ya teman-teman. Ya intinya seperti tadi, jangan sampai itu ya sampah-sampah pembuangan di tempat-tempat wisata ini langsung ke sungai dan tidak diolah lagi gitu ya sampah-sampahnya itu. Apalagi yang sampah-sampah kimia dan lain-lain itu yang nggak bisa diurai itu ya. Nah, ini. Memang perkembangannya tidak menyangka ya ini untuk. Dan sekarang pun bis-bis besar pun berani ya. Apalagi yang level-levelnya bis tronton itu lewat sini itu langsung sikat ya. Kecuali dulu yang jalur lama itu emang agak ini. Tapi kalau yang jalur baru ini, bus-bus level-level tronton ataupun
bus-bus besar pun sekarang sudah berani lewat ke Tawangmangu ini ya, bahkan sampai Sarangan ya teman-teman. Karena emang kalau ke Tawangmangu itu nggak lepas dengan Sarangan juga ya teman-teman. Itu udah jadi satu paket ya sekarang. Tawangmangu, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Sarangan itu kadang satu paket. Ya orang Sarangan pun juga sama ya. Tapi saya nggak tahu ya perkembangan untuk arah ke Sarangan itu kafe-kafenya ya ada, tapi nggak sebanyak di Tawangmangu ini ya. Ya teman-teman, ini pemandangannya teman-teman, mantap teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya ini pemandangan Tawangmangu yang begitu epic ya teman-teman. Wah ini epic ini, ada orang jemur pakaian itu di jalan itu teman-teman. Mantap. Dulu itu ini yang pertama ini ya, yang pertama itu bangunan yang permanen besar itu ini ya, perkembangannya terus sekarang itu berkembang terus. Arabian Resto dulu. Jambu ya. Kita mau ke pasar ya teman-teman. Kita mau ke pasar, pengen lihat seperti apa kondisi pasar ya teman-teman. Pasar Tawangmangu. Oke. Kita udah turun ke arah pertigaan ini, pertigaan Melegenda ini. Pertigaan ini kalau malam yang paling ramai di sini teman-teman. Dulu awal-awal dibangun di sini ya, teman-teman. Tapi sekarang nggak tahu ya. Berapa? Ini kita turun ke arah Tawangmangu teman-teman. Kalau di sini emang udah dari situ, menurut saya kemungkinan untuk arah ke atas itu nanti akan banyak penginapan ya, kemungkinan ya saya. Tapi mungkin perizinannya itu belum bisa, ataupun masalahnya itu mungkin apa ya, masih buat pertanian juga, ataupun untuk penginapannya untuk di atas ini investornya itu belum masuk ya. Dan kalau saya sendiri kalau pengen nginep itu ya di pertengahan tadi cocok ya teman-teman. Cuma karena tempatnya berbukit-bukit ya mungkin agak bahaya ya teman-teman. Cuma di atas di Laupak itu udah ada penginapan juga ya. Tapi menurutku ke depan itu akan banyak penginapan ya. Sekarang kan warung makannya yang banyak. Untuk ke depan tuh mungkin akan ada hotel atau apa yang konsepnya itu alam gitu ya teman-teman. Konsepnya alam gitu ya. Tapi penginapan sekarang di daerah sini emang yang paling banyak. Cuma kalau dilihat dari siapa tahu ya dalam waktu 1-2 tahun ini ada yang langsung bangun hotel di atas pertigaan tadi ya, langsung bangun hotel besar gitu. Wah nanti pada ikut-ikutan lah. Masalahnya yaitu tadi tanah pertaniannya itu wah akan jadi bangunan semua itu nanti. Nah kita nikmatin apa nanti kalau udah kayak gitu? Nikmatin dan banjir ya nanti, tapi kita nggak tahu ya ke depan itu. Saya pengennya itu gimana buat jalan sampai ke atas. Ditambah lagi jalannya sampai ke gunung gitu ya, sampai ke Gunung Lawu.
seperti ini. Mungkin dulu itu di sini samping kanan, samping kiri sebelum ada bangunan itu juga tanah pertanian ya teman-teman. Nah, dengan berkembangnya waktu, wisata berkembang, terus Grojogan Sewu berkembang, sekarang daerah sini itu udah full rumah. Tapi di samping-samping sana itu masih banyak ini perbukitan ya teman-teman. Nah, ini ada hotel baru ya teman-teman. Hotel sekarang level-levelnya itu hotel bintang 3, bintang 4 gitu. Mungkin nanti Aston sama apa ya akan buka sini ya, Tangmangu ya teman-teman. Di sini sekarang standarnya kayak Pep Amaris gitu ya di sini. Standar bintang 3 dan memang ya harusnya banyak homestay di sini yang berbenah ya teman-teman. Karena saingannya nggak kayak dulu ya. Dulu saingannya cuma hotel bintang ya teman-teman. Di bawah itu ya. Tapi sekarang banyak hotel-hotel di Tangmangu yang berkelas. Makanya kalau ada hotel yang bagus tapi di atas tadi, waduh, mantap ya teman-teman. Ya udah ada sih Laupak ya, Laupak itu juga bagus. Udah ada ya. Jalannya diperbaiki ya, tuku sate. Tuku sate sih ya. Oke teman-teman, ini videonya Mbak. udah 22 menit ini full